Oke, siap. Baik. Tidak Bisa mulai, Pak. media PPT atau Iya, Pak. menggunakan media PPT? Enggak, Pak. Oke, baik. Waktunya maksimal 15 menit. Jika saya sudah menunjuk gini, berarti waktu sudah habis. Paham ya? Iya, paham, Oke. Pak. Dimulai dari sekarang. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Selamat pagi, anak-anak. Ya, mudah-mudahan kabar kalian pada pagi hari ini dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat walafiat. Bapak mengingatkan walaupun kita di tengah kondisi pandemi, mudah-mudahan semangat untuk belajar kalian di rumah tetap menggebu gitu ya, tetap semangat, harus optimis. Yang kedua, Bapak mengingatkan kalian harus tetap menjaga kesehatan ya, yaitu memakai masker, kemudian cuci tangan, dan jangan lupa yang paling terpenting adalah memakan makanan yang sehat. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita, kita awali dulu dengan berdoa. Silahkan dipimpin sama ketua kelasnya, Rapi. Oke, baik. Alhamdulillah anak-anak sekalian, mudah-mudahan pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar, kemudian kita bisa mengambil hikmah dan manfaatnya dari nanti apa yang kita pelajari. Baik, selanjutnya anak-anak sekalian, Bapak akan mengecek kehadiran ya, mengecek kehadiran. Nah, kalau Bapak perhatikan kehadiran kalian ini alhamdulillah sudah lengkap ya. Sudah lengkap berarti apa namanya? Motivasi kalian untuk belajar alhamdulillah gitu ya. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, Bapak akan mengemukakan cakupan materi kita, materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu mengenai peran tokoh dalam merumuskan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama ya, nanti setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu yang pertama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebelum dan sesudah aktivitas dalam menjabarkan dan menyebutkan peran para tokoh pendiri negara dalam perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, anak-anak sekalian, tujuan kita yaitu berlatih bertanggung jawab ya ketika menjalankan aktivitas dalam menjabarkan dan menyebutkan peran para tokoh pendiri negara dalam perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang selanjutnya, yang ketiga, tujuan pembelajaran kita yaitu menjabarkan dan menyebutkan peran para tokoh pendiri negara dalam perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan aktivitas mengamati video dan membaca materi serta menjawab pertanyaan melalui Google Form ya. Dan yang terakhir, kalian nanti diharapkan mampu membuat laporan secara tertulis ya mengenai perilaku, perwujudan semangat para pendiri negara dalam perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu anak-anak sekalian ya, tujuan pembelajaran kita. Nah, adapun nanti untuk teknik penilaian, Bapak akan melakukan 3 penilaian, yaitu sikap, kemudian pengetahuan, sama keterampilan. Tuh. Anakku sekalian, untuk selanjutnya Bapak akan menayangkan video ya. Silahkan kalian amati, ya silahkan kalian amati, kemudian boleh dicatat hal-hal yang penting ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan amati ya. Itu merupakan putra terpilih Pak Kosim, waktunya Pak Kosim. pada saat Ya, baik anak sekalian, itu tadi video ya. Kira-kira siapa yang mau menanggapi dari cuplikan video itu? Oh, Rapi, oke. Terus siapa lagi? Intan, mengamati video tersebut. Nah, selanjutnya setelah kalian tadi mengamati video, Bapak memberikan tugas untuk berdiskusi kepada kalian ya. Nah, tugasnya sudah Bapak share kemarin melalui Google Form. Nah, untuk memecahkannya selain tadi kalian mengamati video, kemarin Bapak sudah mengirim bahan ajar ya, bahan ajar di WA grup kita. Silahkan kalian selesaikan tugas dari Bapak, LKPD dari Bapak ya, yang sudah di-share melalui WA grup. Oke anak-anak, baik anakku sekalian, gimana sudah beres ya? Kita kembali lagi ke Google, ke Zoom ya, ke Zoom meeting untuk mempresentasikan hasil daripada diskusi kalian. Seperti yang kalian ketahui, Bapak sudah membagi menjadi 3 kelompok, ada kelompok Pancasila, ada Garuda, ada Bhinneka Tunggal Ika. Silakan yang mau mempresentasikan ya, salah satunya aja, salah satu dari kelompok kalian, perwakilan gitu. Oke, kelompok Pancasila bagus ya, sudah mempresentasikan dari apa yang didiskusikan. Nah, selanjutnya anakku sekalian, untuk tugas keterampilan sudah Bapak kirim ya kemarin, yaitu membuat laporan mengenai pembelajaran kita hari ini mengenai tadi ya peran tokoh ya, kalian buat laporannya gitu. Nah, untuk link Google Form-nya ini ya. Langsung ke penutup Pak Kosim, langsung ke penutup.
Ya, siap Bapak. Ya, ini. Ya, baik teman-teman sekalian, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai. Kemudian Bapak ingin bertanya kepada kalian, kira-kira hari ini kita mempelajari mengenai apa? Ya. Kemudian kira-kira apa yang kalian peroleh dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Oke, bagus ya, itu kalian sudah bisa merefleksikan. Dan anak-anak sekalian, mari kita simpulkan untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan yang menyimpulkan dari kelompok, boleh dari Merah Putih, dari Garuda, atau dari Bhinneka Tunggal Ika. Najwa. Oke, bagus ya. Najwa telah menyimpulkan pembelajaran kita. Nah, untuk anak-anak sekalian, untuk tugas evaluasi, karena ini sudah pertemuan yang ketiga, ya, Bapak sudah mengirim link Google Form untuk kegiatan evaluasi, gitu ya. Tuh. Nah, selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Ya. Baik, sebelum Bapak tutup, ada yang mau bertanya? Ya, kalau tidak ada. Ya. Baik, anak-anak sekalian, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari bisa bermanfaat, ya, bisa memberikan manfaat buat kehidupan kita, dan yang tidak kalah penting adalah kalian bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, gitu. Ya, mari kita sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang harusnya di tengah tapi berada di akhir ya, Mas Qasim ya. Baik. Ini juga sudah gelap Ibu ini. Aduh, sudah khawatir ini. Media apa yang menurut Anda paling efektif untuk pembelajaran daring? Ya, kalau menurut saya media itu video Ibu yang paling tepat. Kenapa gitu. video? Karena video itu selain tampil gambar, suara gitu Bu. Jadi menarik terhadap anak gitu. Anda ini ngajar kelas berapa toh? Kelas 7 Ibu. Kelas 7. Kemudian pertanyaan Bu Puji, tahu enggak sih bedanya inquiry learning dengan discovery learning? Inquiry dan discovery kan sama-sama model pembelajaran untuk menemukan Ibu ya kalau. Nah, kalau discovery itu mereka harus benar-benar mengungkap sendiri Ibu. Kalau inquiry ada stimulus gitu dari guru, ada dorongan bantuan. Biasanya kalau discovery itu dia sudah pernah mempraktekkan yang mana? Inquiry Ibu ya. Nah, kayaknya kalau lihat jawabannya enggak deh. Ragu-ragu. Saya PBL Bu. Belum ya? Yang sudah saya pakaikan PBL Bu. Inquiry dengan discovery belum ya? Ya Ibu. Ya. Kemudian kenapa kok kita itu sekarang ini dituntut dalam scientific learning kok harus hot? Dituntut diminta untuk hot dalam pembelajaran. Kenapa menurut Anda? Ya, baik Ibu. Pertama ya karena memang tuntutan zaman Bu sudah beda. Yang kedua, memang pengetahuan itu kan dimulai dari yang terendah dulu, kayak mulai memahami, kemudian menghafal, kemudian yang lebih tinggi lagi kan mengevaluasi, menganalisis, mengevaluasi dan mencipta Ibu. Memang itu ya tugas guru Bu seperti itu. Anda sudah berapa tahun mengajar? Masih dari 2013 Ibu. 2013, 9 tahun ya. Ya.
TIPEX itu apa toh? TIPEX itu teknologi, Ibu, pedagogik, kemudian C-nya konten sama knowledge, Bu. Yang dimaksud dengan TIPEX dalam hal ini pedagogikalnya itu apa? Pedagogiknya itu cara guru mengajarnya, Ibu. Nah, maksudnya gimana? Coba jelaskan ke saya. Jadi kalau pedagogik itu adalah ilmu gimana tata cara seorang guru mengajar gitu, Bu. Terus kenapa seorang guru mengajar? Kenapa? Ada apa dengan seorang guru mengajar kaitannya dengan pedagogikal itu? Ya, karena guru itu profesi yang harus mempunyai latar pendidikan, maka kita harus menguasai pedagogiknya, Bu. Keilmuannya gitu. Bagaimana cara kerja TIPEX dalam pembelajaran? Kalau dalam pembelajaran itu harus sekarang memasukkan teknologi, Bu. Salah satunya teknologi, kemudian menguasai ilmu pedagogiknya, tata cara belajarnya, kemudian kontennya, menguasai keilmuan bidang studi gitu. Kalau saya PKN berarti PKN. Terus apa penting memperhatikan psikologi peserta didik menurut Anda? Penting, Ibu. Kenapa penting? Ya, karena dengan kita mempelajari atau melakukan psikologi nanti mampu mengetahui tingkat psikologi anak, Bu. Loh, dipulak-balik itu jawabannya. Belum menjawab pertanyaan saya ya. Belajar lagi ya, biar nanti lulus ya. Terkendala sinyal ini. Kalau enggak bisa jawab ini mahasiswa terkendala sinyal ini, Mas. Perfect itu, Bu. Siap, Ibu. Kok siap? Emang dengar apa yang saya katakan barusan? Ya siap kalau untuk belajar, Bu. Kalau guru kan harus belajar sepanjang hayat. Oh, tenang ya, Bu. Silakan Pak Natal, dilanjutkan. Materan Bu Puci, Pak Kosen. Pak Kosen mengajar PPKN-nya di kelas berapa semua? Duh, suaranya putus-putus, Bapak, punten. Pak Kosen mengajar PKN di kelas berapa semua? Di kelas 7, Bapak. Hanya di kelas 7 ya. Pak Kosen mengetahui mengenai model pembelajaran, Pak? Iya, Pak. Model pembelajaran ada tadi inquiry, ada kemudian discovery, ada problem based learning, ada project based learning, Pak ya. Kemudian ada portofolio, Pak. Yang saya ketahui, Pak. Pernah mencoba melakukan proyek portofolio? Nah, portofolio yang saya tahu itu kan kumpulan dari beberapa tugas itu, Pak. Sudah pernah mencoba? Ya. Jadi tugas dari anak itu dikumpulkan gitu, Pak, supaya nanti di terakhir itu mengetahui gitu hasil dari pelajaran. Pernah dilakukan? Iya, pernah kalau itu, Pak. Tapi mungkin sederhana, Pak. Gimana? Tapi mungkin masih sederhana gitu. Ya. Kemudian Pak, Bapak pernah melakukan refleksi terhadap pembelajaran Bapak? Refleksi tadi seperti tadi Pak, kalau saya merefleksikan itu, biasanya menanya kepada anak misalkan apa yang kalian pelajari pada hari ini gitu, jadi memancing dulu, Pak. Terus apa yang kalian peroleh gitu deh. Itu kan refleksi terhadap peserta didik untuk menguji atau sebagai persepsi. Refleksi yang sendiri, kemampuan Bapak, penguasaan materi, penguasaan media dan lain sebagainya pernah Anda lakukan? Belum, Pak. Setidaknya Anda tampak karena untuk mengetahui kekurangan. Mungkin Anda menganggap bahwa video pembelajaran dengan media video ini paling cocok buat SMP 7, tetapi belum tentu cocok, atau di kelas cocok, kelas lain.
Ya, bervariatif media. Iya betul Bapak. Saya juga gitu Pak mencoba. Nanti bisa gambar juga gitu Pak dicoba. Apa namanya? Bukan hanya video saja. Oke. Kadang pakai apa table gitu Pak ya. Indikator pencapaian kompetensi apa yang tadi Bapak sampaikan di pertemuan ini? IPK-nya. IPK-nya yang pertama kan dari ada KI 1, KI 2 Pak. KI 1 kan bersyukur itu. Bersyukur. KI 2-nya apa itu? Jadi merasa bangga gitu Pak. Bangga memiliki undang-undang dasar. Oke. Untuk mengukur ketercapaian IPK-nya bagaimana? Untuk mengetahui ketercapaian IPK-nya itu? Melalui itu Pak, evaluasi. Evaluasi dalam bentuk? Dalam bentuk soal-soal Pak. Soal-soal? Ya Pak. Itu soal-soal bisa menjamin ketercapaian. Misalkan bersyukur. Untuk mengukur tingkat kalau KI 1 punten Bapak, kalau KI 1 kan di prosesnya Pak, kan sikap ya Pak ya. Itu ya, prosesnya. Untuk nilai itu bisa tercapai, sikapnya penilaiannya bentuknya kayak apa? Kalau sikap membuat itu Pak saya semacam POM gitu, nanti anak sikapnya ditulis gitu Pak. Jadi yang baik atau yang jelek yang ditulis Pak. Bapak pernah menggunakan metode skala sikap? Model skala sikap? Kenapa Pak? Pernah menggunakan model skala sikap yang setuju, sangat setuju, dimulai tidak setuju, sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, sangat setuju. Pernah melakukan seperti itu? Belum Pak. Nanti bisa dicoba ya. Ini hanya untuk tadi saya melihat RPP-nya juga belum ketemu dengan itu di match-nya. Oke, demikian Pak Qasim, Bu Puji. Terima kasih Bapak. Peserta terakhir ini Bu Puji. Nanti kalau bisa minta nomor Ibu Bu, saya pengen sharing gitu, pengen banyak ilmu Bu. Bisa nggak Bu? Kenapa? Pengen minta nomor Ibu Bu. Untuk apa? Kan masih ini apa namanya, buat sharing menanya apa gitu ketika ada kendala di lapangan. Loh, terkendala apa? Kan nanti ada aja Bu kalau dalam kegiatan Tanya sama Mbak sehari-hari. Niken ya. Tanya Kenapa sama Ibu? Mbak Niken aja ya. Ya, siap Ibu. Ya, itu ya. Punten Ibu ya. Gimana rasanya sudah ujian? Alhamdulillah Ibu. Saya pikir ini yang terakhir jelek ya tampilannya Mas Natal ya, tapi ternyata orangnya pinter. Jadi kadang memang karakter itu terlihat ya. Jawaban-jawaban yang ditanyakan Mas Natal sudah terlihat juga. Padahal kalau di kelas pendiam ya. Iya Ibu. Kenapa? Pendiam. Ibu tahu Bu. Loh, wong saya itu gurunya tampilan ketika kemarin 2 modul loh. Ya benar Ibu. Loh, kok benar gimana? Ya maksudnya kalau pendiam itu sudah karakter dari kecil Bu saya. Ya minimal, tapi kan sekarang itu pembelajarannya daring, ya enggak boleh gitu toh. Pembelajaran daring itu kan orang tidak akan kenal. Kalau dalam proses pembelajaran ya ada Bu interaksi, maksudnya ini mah karakter dalam kesehariannya gitu Ibu. Ya, selamat ya. Ya Ibu, terima kasih. Mohon bimbingannya Ibu, Bapak. Ya. Belajar loh. Iya, siap Ibu.